Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk kita renungkan satu bagian atau topik yang sangat penting yang kita butuhkan di waktu-waktu seperti saat ini, yaitu mengenai doa dan impartasi kuasa ilahi dalam perlengkapan senjata Allah di segala pertempuran. Jadi pertempuran yang dimaksud adalah bisa pertempuran secara rohani maupun secara fisik dalam dunia nyata kita. Saudara, coba kita melihat akan hal ini. Kalau kita melihat dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai dengan 18, di situ dikatakan perlengkapan senjata Allah, lalu diuraikan perlengkapan senjata Allah itu seperti apa. Dan dikatakan seluruh panoplia, artinya apa? Semua perlengkapan itu harus kita pakai. Nah, saya hanya akan melihatkan kita atau membahas akan ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan. Kita akan melihat bagaimana pentingnya doa itu. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat ya perlengkapan senjata Allah, saya gambarkan seperti ini. Dikatakan pada ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Berarti ada sebuah pertempuran yang sengit di mana kita menghadapi tipu muslihat iblis. Nah, bagaimana cara kita menghadapinya? Nah, kita harus mengenakan perlengkapan senjata Allah. Nah, ini seperti kita diberikan sebuah perlengkapan, kemudian perlengkapan itu mengelilingi kita dan menjaga kita. Apa saja? Ikat pinggang kebenaran, ketopong keselamatan, baju sirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, perisai iman, dan pedang roh. Nah, ini yang menyelubungi akan hidup kita, menjaga kita dari tipu muslihat iblis. Nah, apa itu tipu muslihat iblis? Ya, ini semua serangan iblis itu akan masuk dalam hidup kita. Nah, itu seperti apa ya? Iblis sendiri, kemudian ada kekayaan, ada wanita mungkin, ada harta, ada pesta pora, keinginan daging, dan sebagainya. Itu adalah musuh kita yang dari dulu sampai sekarang. Tetapi beberapa waktu ini kita menghadapi musuh yang berbeda. Yaitu apa? Ini adalah musuh yang sekarang kita hadapi, coronavirus. Ya. Nah, bagaimana kita meyakini dengan sungguh bahwa doa itu memiliki sebuah kekuatan yang besar? Saya mau katakan sebagai berikut, bahwa dalam segala sesuatu itu akan bekerja atau melakukan keajaiban, extraordinary deeds ketika apa? Doa itu kita berikan kepada Tuhan. Karena doa itu seperti sesuatu yang mengaktifkan akan seluruh senjata Allah itu dalam kehidupan kita. Ya, nanti kita akan melihatnya sebagai berikut. Ya, dalam ayat 18 dikatakan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Di sini dikatakan dalam segala doa. Jadi setelah perlengkapan itu semua dijelaskan oleh Rasul Paulus, kemudian dia tutup dengan sebuah statement yang luar biasa, dalam segala doa dan permohonan. Artinya apa? Artinya semua perlengkapan itu akan bekerja dengan kuasa ilahinya ketika apa? Kita tetap teguh berdoa. Berdoa supaya hidup kita dijagai oleh Tuhan. Seperti kita mengaktifkan sebuah kuasa yang sudah ada. Jadi ini pentingnya dalam doa. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, lakukanlah semuanya itu. Lakukanlah memiliki 6 perlengkapan senjata Allah itu sambil berdoa. Jadi kita belajar bagaimana mengenakan perisai iman. Kita pakai ketopong keselamatan. Semua itu harus ada dalam hidup kita sambil terus kita berdoa. Sehingga doa ini yang akan mengaktifkan kuasa ilahi itu nyata dalam kehidupan kita. Kita tetap minta permohonan untuk minta pertolongan Allah. Kalau tanpa Allah turun tangan, semua perlengkapan yang ada tidak akan bekerja dengan sendirinya. Harus ada gerakan Tuhan, Roh Kudus yang menopang kita dalam segala hal seperti itu. Nah, di dalam terjemahan dari New American Standard dikatakan with all prayer and petition. Artinya apa? Dengan segala doa dan permohonan. Ya, di situ mau tegaskan bahwa doa itu memiliki sebuah dimensi yang penting yang menggerakkan semua perlengkapan ilahi itu.
sehingga kita harus terus berdoa. Nah, kalau kita melihat bahwa dilakukannya semuanya itu artinya memakai seluruh perlengkapan Allah dan sambil terus-menerus berdoa mohon pertolongan kekuatan Tuhan. Ya, itu untuk kita melakukan peperangan. Tetapi dikatakan lagi yang kedua adalah sambil terus-menerus berdoa, saling mendoakan di antara orang kudus. Berarti ketika kita memiliki sebuah pertempuran, doa itu adalah kekuatan kita untuk melawan akan semua kuasa, semua musuh-musuh kita. Tetapi doa itu juga diperuntukkan supaya kita menopang orang lain, supaya dia juga ditolong Tuhan. Perlengkapan itu nyata dengan apa? Dengan efektif dalam kehidupannya ketika kita mendoakan saudara kita yang lain. Saudara, bagaimana dimensinya atau sifatnya daripada semua itu? Dikatakan doa itu harus dilakukan apa? Setiap waktu di dalam roh, berjaga-jaga dan tak putus-putusnya. Saya mau ungkapkan seperti ini. Ada 4 hal saling berdoa dalam pertempuran yang harus kita kerjakan. Pertama adalah setiap waktu, atau dikatakan enpanti kairos. Kairos waktu di sini adalah waktu anugerah. Di dalam setiap waktu anugerah Tuhan. Ketika apa? Kita bersama-sama berjalan dengan Tuhan, dan disitulah kita naikkan doa-doa kita selalu kepada Tuhan. Mohon untuk perlindungan bagi kita, mohon perlindungan bagi saudara-saudara kita, mohon supaya Tuhan melepaskan dari virus corona ini. Dalam segala hal juga kita mohonkan setiap waktu enpanti kairos. Selama ada waktu Tuhan, waktu anugerah Tuhan, kita lakukan itu untuk setiap kali berdoa. Saudara, kemudian yang kedua adalah di dalam roh, pneumati. Artinya berdoa itu bukan terpatok pada sebuah dimensi ruang dan waktu saja, tetapi di dalam hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, di mana kita memiliki sebuah kepekaan rohani untuk apa? Untuk kita senantiasa berdoa dan juga kita bergaul terus akrab dengan Roh Kudus. Supaya apa? Setiap saat, setiap waktu, setiap tempat kita tetap bisa berdoa. Karena apa? Kita berdoa di dalam roh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, kita dipimpin oleh Roh Kudus senantiasa supaya apa? Kita terus menaikkan doa-doa kita. Dan yang ketiga adalah berjaga-jaga. Artinya agripoiodontes, agripnoentes, yang artinya apa? Kita berjaga-jaga bukan tanpa tidur, tetapi berjaga-jaga dengan kita semakin memperhatikan dan kita semakin hati-hati di dalam doa-doa kita. Artinya kita punya rasa untuk senantiasa waspada. Supaya apa? Supaya kita terus berjaga-jaga, supaya kita tidak tertidur sehingga kesiapan kita berkurang, tapi terus berjaga-jaga. Dan yang terakhir adalah tak putus-putusnya. Dikatakan dengan proskarterese, ya, dimana itu harus konstan, terus-menerus, dan punya visi atau punya tujuan yang satu, kita berdoa. Nah, seperti pada saat seperti ini, kita harus terus-menerus tak putus-putusnya untuk berdoa. Tuhan menopang dan menolong kita semua, baik bagi kita pribadi maupun bagi teman-teman kita. Saudara yang terkasih, ketika kita melihatnya aplikasi itu seperti apa? Ketika kita berbicara tentang setiap waktu, enpanti kairos, itu artinya kita punya waktu-waktu yang anugerah Tuhan di mana kita datang dan berdoa. Seperti Daniel, ketika kita melihat dia setiap hari 3 kali sehari dengan waktu-waktu yang anugerah yang Tuhan berikan. Mungkin setelah dia bekerja, dia pergi 3 kali sehari, dia tetap mau hadapkan dirinya kepada Yerusalem dan dia berdoa kepada Tuhan bagi bangsanya. Nah, waktu-waktu kairos Tuhan itu yang kita pakai untuk apa? Senantiasa kita berdoa, mendoakan akan orang lain juga, mendoakan akan bangsa ini. Nah, dikatakan di dalam roh, kita boleh terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi pneumati artinya apa? Setiap saat kita bersyukur kepada Tuhan. Kita menaikkan puji-pujian, kita berdoa di dalam roh kita kepada Tuhan. Ya, tidak akan terbatas oleh apapun. Ini contohnya seperti ketika Petrus
ditangkap dan dia masuk penjara, di mana dia kemudian hanya bernyanyi dan Tuhan membebaskannya. Ya, itu merupakan sebuah kondisi yang mendesak, tetapi kita tidak larut di dalamnya karena roh kita ini bebas, roh kita ini perkasa. Yang ketiga adalah berjaga-jaga dalam segala hal, di mana kita dikatakan seperti ketika Tuhan berkata, berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Karena dengan berjaga-jaga itu, fokus kita tetap tertuju kepada persoalan kita, yang mana kita percaya persoalan kita akan Tuhan angkat dan Tuhan selesaikan. Fokus tetap kepada Tuhan. Dan yang terakhir adalah tak putus-putusnya. Dikatakan proskarte resei, artinya ini seperti seorang janda yang minta perkaranya dibela. Dia terus-terus mendesak akan hakim ini untuk membela perkaranya. Bukan karena dia meminta supaya hakim membela walaupun perkaranya salah. Pada kondisi pada waktu itu, kalau dia tidak dibela hakim, diberikan pengadilan yang adil, maka dia tidak akan mendapat keadilan. Sehingga dia terus-menerus, sehingga akhirnya hakim ini memberikan akan keinginan daripada ibu ini, dan dia membela perkaranya dengan adil. Saudara yang terkasih, dari semua ini kita bisa melihat bahwa doa dalam kekuatan Tuhan dan kita saling mendoakan itu punya kuasa yang sangat luar biasa. Ya, saya mau mengajak kita untuk melihat akan sebuah film. Ini adalah sebuah kisah dari seorang nenek sihir yang luar biasa jahat. Dia mau mengambil jantung daripada wanita ini, ya, dan dibela oleh sang pria. Nah, wanita ini adalah jelmaan daripada bintang yang jatuh. Ya, diceritakan seperti itu. Nah, bagaimana cara mereka untuk bisa lepas daripada nenek sihir yang sakti ini? Yaitu apa? Coba kita melihat filmnya. Yaitu apa? Karena dia bintang, berarti dia bersinar. Dari dalam dirinya keluar sinar yang luar biasa. Dan sinar itulah yang menghancurkan kekuatan jahat daripada nenek sihir ini, ya, sehingga mereka bisa terbebas daripada kekuatan jahat itu. Karena apa? Sinarnya dari dalam dirinya yang keluar cemerlang, dan itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat di dalam Filipi pada pasal 3, pasal 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Nah, kata dapat kutanggung ini sebenarnya memiliki dua pengertian. Dapat kutanggung berarti apa? Aku dapat menanggungnya walaupun beban begitu berat, perkara begitu berat dapat kutanggung. Atau seperti terjemahan daripada King James dikatakan, I can do all things through Christ which strengthen me. Aku dapat melakukan berbagai macam perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, kata ischio dalam kata Yunaninya itu artinya punya dua pengertian. Satu, to be strong in body, dikuatkan dari dalam, kita menahan segala pergumulan kita. Atau kedua, to have power to be shown by extraordinary deeds. Kekuatan yang memiliki kekuatan yang dapat melakukan hal yang luar biasa. Dan itu harusnya terjadi dalam kehidupan kita, bahwa apa? Kita dapat melakukan segala melalui Kristus yang menguatkan kita. Saya melihat bagaimana pergumulan bangsa ini pada akhir-akhir ini. Tetapi saya mau katakan bahwa di dalam diri kita ada sebuah kekuatan yang luar biasa. Dia berikan perlengkapan senjata rohani kita. Ya, sehingga apa? Sehingga ketika kita aktifkan itu dengan terus berdoa, tak putus-putusnya, dengan selalu berjaga-jaga dalam doa kita itu, dan Tuhan katakan apa? Aku bisa membuat engkau bertahan
menghadapi situasi itu, dan sekaligus juga aku bisa membuat sebuah kekuatan yang besar keluar dari dirimu dan mengalahkan semua hal-hal yang lain yang di luar daripada dirimu. Saya mau katakan, kalau kita teguh dalam Tuhan, Tuhan memiliki kemampuan yang luar biasa ketika doa-doa kita dinaikkan ke hadapan Tuhan. Semua perkara COVID-19 ini dan tidak akan menghancurkan akan kita, karena kita dipagari dengan kuasa yang luar biasa. Atau kita juga bisa mendoakan teman-teman kita yang lain supaya mereka juga diberi kekuatan yang luar biasa untuk mengalahkan pergumulan kita di tengah pandemi saat ini. Saya berharap ini menjadi iman kita dibangun untuk terus percaya di dalam kuasa dan anugerah Tuhan, dan itu harus melalui doa kita. Harap kita hanya kepada Tuhan, sehingga apa? Dia bekerja dengan kuasanya yang dahsyat dalam kehidupan kita. Saya berharap ini menjadi sebuah kekuatan ketika kita menghadapi pandemi pada saat ini, dan percaya Tuhan selalu akan menyertai dan memimpin hidup kita sampai kapanpun. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.